Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Giska Aprilia dengan NIM 2511011032. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan studi kasus mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Dalam kasus yang dihadapi oleh Dina, seorang siswi kelas 11 terlihat bahwa dia mengalami tingkat kecemasan akademik yang cukup tinggi menjelang akhir semester. Rasa cemas ini timbul akibat ketakutannya akan kemungkinan gagal dan kekhawatiran bahwa orang tuanya akan merasa kecewa jika hasil belajarnya tidak memenuhi harapan. Kondisi ini mengakibatkan dampak pada fisik dan perilakunya, seperti sering terbangun di tengah malam, sulit tidur, dan menurunnya semangat untuk menyelesaikan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dialami Dina tidak hanya terbatas pada kesulitan dalam belajar, tetapi juga merupakan gangguan emosional berupa kecemasan yang mempengaruhi aktivitas akademiknya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecemasan Dina yang bisa dikenali dari situasi yang dialaminya. Tekanan akademik menjelang ujian dan keinginan untuk mempertahankan prestasi merupakan pemicu utama. Di samping itu, harapan tinggi dari keluarga membuat Dina merasa takut mengecewakan orang tuanya, sehingga menambah beban psikologisnya. Pikiran negatif yang terus berulang seperti membayangkan kegagalan dan akibatnya juga memperkuat rasa cemasnya. Kurangnya keterampilan dalam mengatasi stres dan kecenderungan untuk menjadi perfeksionis juga berkontribusi pada kondisi yang semakin memburuk. Berdasarkan pengamatan tersebut, hipotesis awal mengenai masalah yang perlu dikonseling adalah bahwa Dina mengalami kecemasan akademik yang sangat terkait dengan tekanan untuk berprestasi dan kekhawatiran berlebihan terhadap harapan orang tua. Kecemasan ini berakibat pada gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan motivasi belajar. Terdapat juga indikasi adanya distorsi kognitif seperti berpikir negatif ekstrim, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk tanpa mempertimbangkan opsi lain yang lebih mungkin. Hipotesis ini menjadi acuan untuk mengarahkan langkah-langkah intervensi dalam proses konseling selanjutnya. Untuk membantu Dina, konselor dapat melakukan beberapa langkah intervensi awal. Yang pertama adalah membangun ikatan konseling yang aman agar Dina merasa nyaman untuk bercerita lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah memberikan pendidikan psikologis bahwa kecemasan menjelang ujian adalah hal yang wajar dan dapat ditangani dengan strategi yang tepat. Teknik restrukturisasi kognitif berdasarkan CBT bisa diterapkan untuk membantu Dina menantang pikiran negatifnya dan menggantikannya dengan pemikiran yang lebih logis. Di samping itu, konselor dapat mengajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau manajemen tidur yang baik untuk mengurangi gejala fisik kecemasan. Dina juga bisa dibantu dalam menyusun jadwal belajar yang teratur agar beban tugas menjadi lebih terukur. Jika diperlukan, konselor bisa mengajak orang tua untuk terlibat dengan pendekatan positif agar dukungan yang diberikan tidak menambah tekanan. Melalui langkah-langkah intervensi ini, diharapkan Dina dapat mengurangi kecemasannya dan kembali melanjutkan proses belajarnya dengan lebih tenang. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.